Sekarang kita lanjutkan ya pemaknaan terhadap merdeka. Ini yang saya sebut tadi dialog. Kita dengarkan gaya beliau menulis drama, meskipun mungkin teman-teman harus baca lebih utuh. Jadi di tulisan itu beliau menjelaskan tadi tentang batas kemerdekaan. Ini dialog antara si tokek itu berarti yang pedagang tadi. Kemudian ada si godam itu yang buruh. Kemudian ada si pacul, yang pacul itu petani. Ini masih belum ada si apal, kalau yang si apal nanti yang intelektual. Jadi ini dialognya begini, diawali dari pedagang, si tokek yang tanya, apa sih yang dimaksud merdeka 100% itu? Buat saya, merdeka itu ya merdeka, tidak ada batasnya. Dijawab oleh si godam, merdeka itu selalu ada batasnya. Batasnya itu pertama menghadap ke dalam dan kedua menghadap keluar. Apa artinya? Tanya si tokek, si godam jawab, terhadap ke dalam. Bukankah tiap-tiap orang dalam negara merdeka itu mesti menghargai kemerdekaan tiap warga yang lain? Jadi tidak boleh kita berbuat sekehendak hati saja terhadap warga sejawat. Disinilah letak batasnya. Terus disambung oleh si pacul. Kalau begitu terhadap keluar, berarti tiap-tiap negara merdeka mesti pula mengakui kemerdekaan tiap-tiap negara merdeka yang lain. Besar atau kecil. Betapapun kuatnya satu negara merdeka, tidaklah dia bisa berbuat sekehendak hatinya saja terhadap negara lain. Dengan begitu, maka kemerdekaan satu negara terletak pula pada kemerdekaan negara lain. Jadi, arti luasnya pada suasana kemerdekaan umumnya. Terus disambung oleh si godam, tepat cul. Memang namanya pacul. Kalau suasana kemerdekaan dalam arti umum terganggu, maka lambat laun akan hilang kemerdekaan tiap-tiap negara. Ini perhatikan situasi ini ya, mulai ada beberapa perang di beberapa tempat di dunia ini. Itu jangan dikira itu santai-santai, bukan negara kita. Karena kalau ada kemerdekaan dimanapun terganggu, lambat laun akan geser, akan menyebar. Lihatlah contoh di sekitar kita dan dalam sejarah dunia. Berapapun kuat satu negara merdeka, yang memperkosa kemerdekaan negara lain akhirnya akan jatuh juga. Kalau disambung oleh si tokek, kalau satu negara merdeka mesti menghargai kemerdekaan negara lain, tentu satu warga negara merdeka mesti pula menghormati warga negara lain sebagai tamunya, bukankah begitu? Sebenarnya memang begitu. Di sana teranglah sudah bahwa kemerdekaan manusia itu mengandung perdamaian buat seluruh manusia. Perdamaian itulah dasar kemakmuran, dan akhirnya kemakmuran itulah yang menjadi dasar kemerdekaan. Jadi ada keterkaitan antara kemerdekaan, perdamaian, dan kemakmuran. Kalau tadi ternyata kita belum merdeka, kemungkinan ya sulit untuk damai. Kalau kita belum damai, ya sulit untuk membangun, sulit untuk makmur. Makanya tadi disebut kemerdekaan itu jembatan, bahkan jembatan emas. Meskipun kita nanti harus sadar batasnya. Batasnya apa? Ada ke dalam, ada keluar. Kalau ke dalam ya menghargai hak-hak saudara-saudara kita sebangsa. Kalau keluar ya menghargai hak bangsa lain. Jadi ini batasnya kemerdekaan. Jadi merdeka 100% itu bukan berarti aku bebas ngapain saja. Tidak ada batasnya, ada.
Justru kalau kita abai dengan batas, kita tidak akan ketemu kemerdekaan. Kalau misalnya ada bangsa kok tidak menghargai kemerdekaan bangsa yang lain, ya akhirnya semuanya tidak akan ketemu perdamaian. Kalau tidak ada perdamaian, tidak akan ada kemakmuran. Ini batasnya kemerdekaan. Lanjut. Nah, ini menarik. Beliau banyak bahas aspek ekonomi tentang investasi dan modal asing. Tidak boleh baper ya bacanya. Ini lagi-lagi tadi si Pacul, si Tokek, si Godam dialog tentang modal asing. Ini agak saya potong karena tulisannya panjang. Kata si Pacul begini, berarti kapital asing itu, modal asing itu, kalau ditanam begitu saja di satu negara merdeka, bisa mengacaukan politik negara merdeka itu. Bisa mengadu domba sebagian penduduk terhadap bagian lain dari penduduk negara itu juga. Terus ditanya oleh si Tokek yang pedagang tadi, berarti kita tidak perlu kapital asing. Bukankah Indonesia ini tidak cukup mempunyai mesin dan uang untuk mengganti mesin yang sudah rusak dalam peperangan sekarang dan untuk menambah mesin yang baru? Dijawab oleh si Godam, sebenarnya lah kita membutuhkan mesin. Bahkan kita juga perlu beberapa ahli. Malah kita juga perlu berlipat ganda mesin dan para ahli asing untuk mendirikan perindustrian baru dan memperbaiki yang lama. Kita perlu berapa puluh lokomotif, mesin kapal, kapal terbang, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, tidak saja mesin yang sedia buat dipakai yang kita perlukan, tapi juga mesin yang bisa membuat mesin. Biar kita tidak tergantung. Kita perlukan mesin yang akan membuat mesinnya auto, membuat lokomotif, membuat mesin kapal air dan udara, membuat meriam, tank, bom, dan lain sebagainya. Pendeknya mesin induk. Berhubung dengan itu, kita perlukan pula ahli yang kita belum punya. Terus si Tokek ini jawab, bingung saya mendengarnya. Sama kayak kalian. Tetapi di samping itu bukan main girang hatiku melamunkan bahwa Indonesia akan punya mesin induk sendiri, punya industri berat sendiri. Tapi dari mana uangnya? Terus si Godam jawab, uang tidak perlu. Yang perlu adalah merdeka 100%. Sekali lagi, uang sebagai kapital asing kita tidak perlu. Malah membahayakan dan tidak membawa Indonesia ke arah yang kita tuju. Si Tokek jawab lagi, wah sekarang saya tambah bingung lagi. Membahayakan bagaimana? Tidak membawa kita ke tempat tujuan yang bagaimana? Dilanjutkan oleh si Tokek. Kau bilang tak baik kalau kita menerima modal asing. Oke, kita perlu industri berat. Tapi uang dari mana kita ambil? Para ahli kemana kita cari? Di antara bangsa kita sendiri. Dijawab oleh si Godam begini. Uang, bukankah minyak tanah kita, arang kita, timah kita, aluminium kita, intan emas kita, perak mutiara kita, semuanya uang. Engkau ini seorang Tokek. Apakah kertas yang kau lipat-lipat, yang dicetak oleh Jepang, sampai 40 miliar dalam 3 tahun itu uang? Bukankah beras, intan berlian, dan mesin yang diangkutnya ke Tokyo dulu itu yang sebenarnya uang? Kertas itu kan cuma wakil dari barang. Kertas itu sendirinya hampir tidak ada harganya. Belum lagi ku sebut barang yang berharga seperti teh, kopi, kina, kelapa, gula, getah, dan banyak lagi yang tidak dipunyai negara lain dan amat dibutuhkan negara lain. Si Pacul jawab, aku tahu maksudmu, Dam.
Semua hasil dari dalam dan atas tanah Indonesia, ditambah pula dengan hasil lautnya yang kaya raya itu, akan kau kirimkan ke luar negeri untuk ditukarkan dengan mesin dan para ahli. Dan kalau perlu tentu juga uang asing. Tepat, Jul. Para ahli itu tidak hanya dari Amerika atau Inggris saja, tapi juga Swiss, Jerman. Mereka akan ingin bekerja sama dengan Republik Indonesia merdeka. Bukan seperti tuan besar, tetapi sebagai pegawai kita yang menerima perintah. Kalian dengarkan saja ini dialognya. Nah, terus ditanya lagi oleh si Tokek, tapi kalau engkau membuat industri baru seperti tambang besi, pabrik besi baja, dan mesin industri muda, barangkali akan layu dan mati. Kalau kelak disaingi oleh barang besi baja dan mesin dari Eropa dan Amerika, mereka modalnya besar, tahan, bersaing, mereka berpengalaman, barangnya murah dan juga baik. Gimana kita mau saingan? Kita masih baru mulai, mereka sudah maju. Jawabnya si Godam apa? Itulah dia, kayak itu Tokek ya. Bayi manusia walaupun tegap kokoh mesti dilindungi dahulu dalam beberapa tempo. Begitupun tumbuhan dan hewan. Itu sudah hukum alam. Pun dalam ekonomi, undang-undang itu berlaku. Dalam ilmu ekonomi namanya itulah perlindungan industri bayi. Protection on infant industry. Amerika sendiri masih punya cabang industri yang dilindungi. Bagaimana cara melindungi bayi kita itu? Kata si Godam, mesin atau barang yang sedang kita bikin itu mesti kita batasi masuknya dari luar negeri, atau kalau perlu dilarang sama sekali masuknya. Maksudnya jangan mengimpor barang yang sama kalau kita bisa memproduksi sendiri meskipun masih di tahap awal, masih latihan, masih bayi. Tentu pada permulaan kita belum bisa membuat semua mesin atau baja yang kita butuhkan. Jadi barang ini masih perlu dimasukkan dari luar, tetapi dibatasi banyaknya. Hanya untuk menambah yang masih kurang saja. Supaya yang perlu dimasukkan jangan jadi saingan untuk industri bayi kita. Maka mesin atau besi yang masuk itu mesti dipajaki sampai tidak bisa merusakkan kemajuan industri kita. Kalau memang perlu, dilarang sama sekali masuknya. Ini nanti silahkan kalian bahas sendiri yang pinter ekonomi. Terus kata si Bajul, untuk membatasi masuknya barang asing itu atau melarang masuknya sama sekali, kita mesti 100% merdeka. Tidak mungkin kita punya daya tawar melarang-larang kalau kita tidak 100% merdeka. Makanya tadi kata si Godam, syaratnya hanya satu, kita merdeka 100%. Tidak banyak ketergantungan apa-apa pada yang lain. Yo kita mungkin masih lemah, masih bayi, yo kita berusaha menguatkan diri kita. Nah, jadi tepat Jul merdeka 100%. Kalau kita sudah merdeka 100% untuk menguasai keluar masuknya barang asing itu, maka barulah kita bisa merdeka 100% menentukan arah industrialisasi di Indonesia, yakni menuju ke industri berat secepat kilat. Baru sesudah kita mempunyai dan sanggup menyelenggarakan industri berat, kita bisa membuat sendiri alat kemakmuran dan alat pertahanan. Baru kita bisa menjamin kemerdekaan Indonesia. Selama Indonesia belum punya industri berat, selama itu pula Indonesia merdeka sangat terancam jiwa kemerdekaannya.
Dikritik oleh si Tokek, rupanya engkau tidak mengizinkan sama sekali masuknya kapital asing dan barang asing. Dijawab oleh si Godam, barang asing bisa masuk dan akan tetap bisa masuk, tetapi harapanku sampai hari kiamat, semoga kita makin makmur, makin membutuhkan barang asing, yakni hasil istimewa negara asing. Boleh saja modal asing ditanam di sini, asalkan tidak membahayakan perindustrian, kemakmuran, dan pertahanan kemerdekaan kita. Jadi yang pertama-tama itu. Kuncinya yang menjadi ukuran buat semua-mua ini. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Memang tulisannya semua-mua. Jadi yang menjadi ukuran buat semua-mua itu adalah rakyat Indonesia jangan terancam kemerdekaan dan kemakmurannya. Kuncinya di situ sebenarnya. Bangsa tamu tetap aman dan makmur. Lama-kelamaan dengan jalan yang cocok dengan undang-undang dan adat istiadat Indonesia, bangsa tamu mungkin saja lebur jadi rakyat Indonesia yang taat, setia kepada negara rakyat dan undang-undang Indonesia. Baik, ya nggak usah tanya ya bangsa tamunya siapa. Intinya kemakmuran kita rakyat Indonesia, yang jadi fokusnya Tan Malaka selalu di situ. Maka beliau bilang begini, revolusi Indonesia mau tidak mau terpaksa harus mengambil tindakan ekonomi dan sosial serentak dengan tindakan merebut dan membela kemerdekaan 100%. Revolusi kemerdekaan Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan dibungkus revolusi nasional saja. Perang kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan jaminan sosial dan ekonomi sekaligus. Jadi tidak hanya perang fisik, tapi juga fokus ke sosial dan ekonomi. Tetapi jika pemerintah Indonesia kembali dipegang oleh kaki tangan kapitalis asing, walaupun bangsa Indonesia sendiri kaki tangannya tadi, dan 100% perusahaan modern berada di tangan kapitalis asing, seperti di zaman Hindia Belanda, maka revolusi nasional itu berarti membatalkan proklamasi dan kemerdekaan nasional dan mengembalikan kapitalisme dan imperialisme internasional. Jadi kalau kita masih sangat tergantung dari luar, ya sebenarnya penjajahan kembali lagi. Meskipun mungkin tidak seperti zaman dulu. Dan ini berarti membatalkan amanat proklamasi dan kemerdekaan nasional. Padahal pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia sudah menetapkan hendak merdeka dan memutuskan semua macam belenggu yang diikat oleh bangsa asing kepadanya. Inilah sebenarnya merdeka 100%. Terus, ini juga sangat dikritik oleh Tan Malaka. Loh sebenarnya teori-teori dan idealisme tinggi itu bermunculan banyak pada zaman itu, tidak hanya dari Tan Malaka. Tapi kenapa sih kok bangsa ini rasanya sulit sekali maju? Kalau di dialog itu orang-orang seperti si Godam tadi yang begitu pinter, begitu kritis, meskipun dari kalangan buruh, seandainya nyalon kok mesti kalah ya. Sederhananya kan itu. Orang-orang hebat, berkualitas kok tidak bisa nyalon. Kalau nyalon kok mesti kalah. Nah terus ditanya oleh si Pacul, sebabnya apa Dam kok begitu? Jawabnya si Godam apa? Sebab yang berteriak, memajukan dan memuja-muja para calon wakil itu
di zaman kapitalisme ini ialah fulus, uang. Siapa yang bisa mengirimkan propagandis, tukang kampanye ke kota-kota dan ke semua pelosok? Jawabnya si Bacul tentu kaum kapitalis. Siapa yang bisa menyewa gedung-gedung besar untuk rapat umum, punya surat kabar, majalah, radio, sandiwara untuk memuja-muji calon sendiri dan mencemooh calon lawan? Tentu saja kaum fulus. Jadi musuh besar kita, kata Tan Malaka sederhananya, kaum fulus. Orang yang punya duit, yang menguasai kapital, yang tidak ingin terusik kenyamanannya. Maka dia akan mengatur dengan kekuatan fulusnya. Itulah mengapa orang-orang seperti si Godam tadi sulit, meskipun nyalon tidak akan jadi dia. Kenapa? Ya karena ketika dia punya duit, dia bisa punya surat kabar, dia bisa punya majalah, dia bisa bayari orang pinter-pinter untuk kampanye dia, ya sudah selesai. Sementara sehebat apapun kalau tidak punya uang, ya tidak bisa, tidak punya juru kampanye. Tidak bisa bayari TV, tidak bisa punya media sendiri. Ini kegelisahan-kegelisahan Tan Malaka zaman itu ya. Kalau zaman sekarang ya ini kan renungan 17 Agustus. Semoga kita sudah lebih baik dari zaman itu. Kalau belum ya mungkin kita tidak belajar-belajar sejak dulu.